Project Freedom bersifat defensif, dengan cakupan yang terfokus dan bersifat sementara, dengan satu misi, melindungi kapal-kapal komersial sipil dari agresi Iran. Pasukan Amerika tidak perlu memasuki perairan atau wilayah udara Iran. Itu tidak diperlukan. Kami tidak mencari pertikaian. Tapi Iran juga tidak boleh dibiarkan menghalangi negara-negara yang tidak bersalah beserta barang-barang mereka melintasi jalur air internasional. Iran adalah agresor yang jelas, mengganggu kapal-kapal sipil, mengancam pelaut dari setiap negara secara sembarangan, dan menjadikan jalur sempit strategis ini sebagai senjata demi keuntungan finansialnya sendiri, atau setidaknya mencoba melakukannya. Terlalu lama, Iran telah mengganggu kapal-kapal, menembaki kapal tanker sipil dari semua negara, dan mencoba memberlakukan sistem pungutan. Rencana Iran yang merupakan bentuk pemerasan internasional tidak dapat diterima. Itu berakhir dengan Project Freedom. Dua kapal komersial AS bersama dengan kapal perusak Amerika telah berhasil melewati selat dengan aman, menunjukkan jalur tersebut sudah aman. Kita tahu orang Iran merasa malu dengan fakta ini. Mereka bilang mereka menguasai selat itu, tapi kenyataannya tidak. Jadi kapal-kapal Amerika memimpin jalan, baik kapal komersial maupun militer, memikul risiko awal di garis depan, seperti yang selalu dilakukan orang Amerika. Dan saat ini, ratusan kapal lagi dari negara-negara di seluruh dunia sedang mengantri untuk melintas. CENTCOM bersama dengan negara-negara mitra sedang berkomunikasi aktif dengan ratusan kapal, perusahaan pelayaran, dan perusahaan asuransi. Semua kapal ini dari seluruh dunia ingin keluar dari perangkap Iran yang telah menjebak mereka. Sebagai hadiah langsung dari Amerika Serikat kepada dunia, kami telah membentangkan kubah pelindung merah putih biru yang kuat di atas selat tersebut. Kapal perusak Amerika berjaga di lokasi, didukung oleh ratusan jet tempur, helikopter, drone, dan pesawat pengintai, memberikan pengawasan terus-menerus untuk kapal-kapal dagang sipil. Kecuali kapal Iran tentu saja. Itulah sebabnya blokade ketat kami tetap diberlakukan sepenuhnya. Bahkan, 6 kapal mencoba menerobos blokade dari pelabuhan Iran saat Project Freedom dimulai, dan semuanya berhasil dipaksa berbalik arah. Ini lebih dari sekedar strategi. Ini juga bersifat kemanusiaan. Dengan mematahkan cengkraman ilegal Iran, kita melindungi nyawa dan mata pencaharian para pelaut dari puluhan negara, mengamankan jalur energi global, dan mencegah kekurangan yang paling berdampak pada orang-orang termiskin di dunia. Sekali lagi, Amerika menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain. Iran sedang berusaha menaklukkan dunia. Kepada sisa-sisa pasukan Iran, jika kalian menyerang pasukan Amerika atau kapal dagang sipil yang tidak bersalah, kalian akan menghadapi daya gempur Amerika yang sangat besar dan menghancurkan. Presiden sudah sangat jelas mengenai hal ini. Kami lebih memilih operasi ini berjalan damai, tetapi kami sudah siap sepenuhnya untuk membela rakyat kami, kapal kami, pesawat kami, dan misi ini tanpa ragu-ragu. Kepada Iran, biarkan kapal-kapal sipil lewat dengan bebas. Perairan internasional ini milik semua negara, bukan milik Iran untuk dipajaki, dikenai tol, atau dikendalikan. Kepada mitra, sekutu, dan seluruh dunia, ini adalah misi sementara bagi kami. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dunia jauh lebih membutuhkan jalur air ini daripada kami. Kami sedang menstabilkan situasi agar perdagangan bisa berjalan lagi, tapi kami berharap dunia ikut bertindak. Pada saat yang tepat, dalam waktu dekat, kami akan menyerahkan tanggung jawab kembali kepada kalian. Kepada warga Amerika yang luar biasa yang sedang menjalankan misi ini sekarang, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Keberanian kalian, kesiapan kalian, profesionalisme dan ketepatan kalian yang tak tertandingi adalah alasan mengapa dunia bisa bernapas lebih lega hari ini dan setiap hari. Kalian adalah dan akan selalu menjadi pasukan tempur terhebat dalam sejarah umat manusia, tak tertandingi selamanya. Project Freedom sedang berjalan. Perdagangan akan kembali mengalir, dan Amerika sekali lagi memimpin dengan kekuatan, kejelasan, dan tujuan demi kebaikan seluruh dunia. Tekad kita tak tergoyahkan. Tuhan memberkati pasukan kita, dan Tuhan juga memberkati Angkatan Laut Amerika Serikat yang perkasa. Tuan Ketua, silakan lanjutkan. Terima kasih Tuan Sekretaris dan selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Pada hari Minggu, atas arahan Presiden, CENTCOM memulai Project Freedom dengan tujuan memfasilitasi perjalanan aman kapal-kapal dagang internasional melalui Selat Hormuz.
Selama 7 minggu terakhir, Iran berulang kali mengancam dan menyerang kapal-kapal dagang di selat tersebut untuk secara efektif memutus lalu lintas komersial dan merusak ekonomi global. Dengan menghalangi salah satu jalur maritim paling penting di dunia, yang merupakan rute transit vital bagi sekitar 1/5 konsumsi minyak global, Iran menjadikan rantai pasokan global sebagai senjata. Tindakan ini mengabaikan hak navigasi yang telah ditetapkan dan hukum laut. Dan rezim yang dipimpin oleh IRGC secara efektif berusaha menyandera seluruh ekonomi global. Izinkan saya memberikan pembaruan tentang aktivitas beberapa hari terakhir. Dan jika Anda melihat peta di sini, seperti yang dikatakan oleh sekretaris, Amerika Serikat telah membentuk Project Freedom untuk membuka Selat Hormuz. Grafik ini menyoroti aksi militer yang telah dicoba atau dilakukan oleh pihak Iran terhadap wilayah tersebut. Titik hijau dan titik biru menunjukkan kelompok kapal kargo komersial dan kapal tanker. Dan Amerika Serikat telah membangun kehadiran yang signifikan di atas selat di sini untuk melancarkan arus perdagangan. Dengan catatan, blokade masih terus berlangsung di sisi timur. Peta ini menunjukkan contoh dan sampel serangan Iran terhadap kapal komersial di selat, serta di Teluk Oman dan di Teluk Arab. Sejak gencatan senjata diumumkan, Iran telah menembaki kapal-kapal komersial sebanyak 9 kali dan menyita 2 kapal kontainer, serta mereka telah menyerang pasukan Amerika Serikat lebih dari 10 kali. Semuanya masih di bawah ambang untuk memulai kembali operasi tempur besar pada saat ini. Anda juga bisa melihat kelompok kapal tanker dan kapal kargo di garis blokade IRGC seperti yang saya sebutkan. Akibat serangan tanpa pandang bulu yang dilakukan Iran di seluruh wilayah, saat ini ada 22.500 pelaut yang berada di lebih dari 1.550 kapal komersial yang terjebak di Teluk Arab tidak dapat melintas. Selain menyerang kapal-kapal, Iran juga terus secara sengaja menyerang negara-negara tetangganya. Baru kemarin, Iran menyerang Oman 1 kali dan Uni Emirat Arab 3 kali, termasuk serangan terhadap terminal minyak Fujairah yang berhasil digagalkan. Mereka juga meluncurkan rudal jelajah, drone, dan kapal-kapal kecil ke arah pasukan Amerika Serikat yang melindungi kapal-kapal dagang di selat dan helikopter MH-60 Angkatan Laut Amerika Serikat serta helikopter AH-64 Apache Angkatan Darat Amerika Serikat berhasil menggagalkan ancaman-ancaman tersebut. Sejauh ini, hari ini lebih tenang. Izinkan saya menjelaskan operasi pertahanan ini di bagian berikutnya untuk Anda. Seperti yang dikatakan oleh sekretaris, Project Freedom dirancang untuk melindungi pelayaran komersial dan membantu memulihkan arus perdagangan melalui selat, serta menjaga kebebasan navigasi. CENTCOM telah membentuk kawasan keamanan yang diperkuat di sisi selatan selat yang sekarang dilindungi oleh aset darat, laut, dan udara Amerika Serikat untuk membantu mengalahkan agresi Iran lebih lanjut terhadap pelayaran komersial. Saya ingin berbagi sedikit lebih banyak tentang kemampuan Amerika Serikat, tetapi demi keamanan operasional, saya tidak akan membahas detail spesifik di sini. Di permukaan, kapal perusak berpeluru kendali dan kapal perang lainnya mendeteksi dan mengalahkan ancaman Iran. Ini termasuk kapal cepat dan drone serang sekali pakai. Di udara, lebih dari 100 pesawat tempur, pesawat serang, dan pesawat berawak maupun tak berawak lainnya yang disinkronkan oleh Divisi Lintas Udara ke-82 berada di udara selama 24 jam sehari, memberikan pengawasan defensif untuk area keamanan yang diperketat dan jalur masuknya yang sudah saya bahas. Pasukan ini terdiri dari lebih dari 15.000 personel militer Amerika dan telah mewujudkan pengendalian udara dan laut secara terbatas di area tersebut untuk melindungi dari ancaman Iran. Kapal-kapal komersial yang melintasi area tersebut akan melihat, mendengar, dan sejujurnya merasakan kekuatan tempur Amerika di sekitar mereka, baik di laut, di udara, maupun di radio. Dan hingga pagi ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 2 kapal dagang berbendera ARX Serikat telah melintas, dan kami memperkirakan akan ada lebih banyak lagi yang melintas dalam beberapa hari ke depan. Lebih jauh ke Teluk, Komando Pusat Angkatan Laut Amerika Serikat terus bekerja untuk mengidentifikasi dan mengurangi setiap ancaman. di luar Project Freedom, CENTCOM dan seluruh pasukan gabungan tetap siap untuk melanjutkan operasi tempur besar-besaran terhadap Iran jika diperintahkan untuk melakukannya.
Tidak ada musuh yang boleh mengira bahwa sikap menahan diri kami saat ini berarti kurangnya tekad. Dan Presiden telah mengatakan, seperti halnya Menteri, bahwa sekarang adalah waktunya bagi mereka yang memiliki kepentingan di Selat untuk datang membantu. Sebelum saya kembalikan kepada Menteri, saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk menyoroti bagian dari kekuatan gabungan kita hari ini. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang pasukan terjun payung dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat Amerika Serikat. Ketika Presiden atau Menteri membutuhkan kekuatan tempur yang siap dikerahkan segera, dapat disesuaikan skalanya, dan mematikan di CENTCOM atau di tempat lain, Divisi All-American selalu siap menjawab panggilan tersebut. Divisi K-82 adalah inti dari pasukan respon cepat negara kita, dan siap dikerahkan dalam hitungan jam setelah menerima pemberitahuan. Para penerjun payung ini mampu menyelesaikan misi apapun di lingkungan apapun, terus berlatih, dan selalu siap terjun dari pesawat angkatan udara ke medan tempur darat, serta merebut wilayah penting. Jika diperintahkan, mereka akan melakukannya seperti para pendahulu mereka di Sisilia dan Normandia pada Perang Dunia II. Atau untuk mengamankan atau memungkinkan pasukan lanjutan masuk ke wilayah operasi, seperti yang mereka lakukan di Grenada atau Panama. Mereka dapat melakukan berbagai misi, mulai dari kontra pemberontakan hingga operasi kontra terorisme, hingga proyeksi kekuatan, seperti yang telah mereka lakukan berkali-kali sepanjang sejarah divisi besar ini. Mereka bisa melakukan semua hal ini karena mereka sangat terlatih, diperlengkapi dengan baik, dan dipimpin dengan baik. Tetapi juga karena semangat yang tak terkalahkan. Dari para penerjun payung All-American. Setiap dari mereka secara sukarela mengambil peran ini, secara sukarela mengikuti pelatihan pasukan lintas udara, dan secara sukarela untuk mengabdi. Namun divisi ini sekarang lebih dari sekedar satuan yang kita gunakan untuk operasi masuk paksa. Sebagai contoh, hari ini mereka berada di luar sana mengordinasikan, mengintegrasikan, dan menyinkronkan kekuatan darat, udara, luar angkasa, laut, dan siber dengan menggunakan komando dan kendali lintas domain gabungan. Mereka menggunakan jaringan taktis generasi berikutnya yang didukung AI untuk meningkatkan intelijen dan operasi, dan mereka menyinkronkan semua efek ini secara mulus, serta melakukannya untuk mendukung Project Freedom saat ini. Fokus tanpa henti pada inovasi teknis memungkinkan para komandan di lapangan untuk melihat, mendeteksi, dan memahami peluang yang ada di depan mereka, bersamaan dengan risiko yang terkait, dan membuat keputusan cerdas di lapangan. Dengan keberanian, ketekunan, dan kegigihan yang luar biasa, mereka selalu memberikan yang terbaik setiap hari. Dan kapanpun negara memanggil mereka, mereka selalu siap menjawab panggilan itu. Kami berterima kasih atas pengabdian dan kepemimpinan mereka. Terakhir, sebelum saya menutup, seperti yang sering saya lakukan, saya ingin mengenang beberapa pahlawan kita yang telah gugur. Hari ini, kita mengenang Sersan William Rivers, spesialis Breonna Moffett, dan spesialis Kennedy Sanders dari Kompi Teknik 718 Cadangan Angkatan Darat Amerika Serikat dari Fort Benning, Georgia. Mereka secara tragis tewas pada 28 Januari 2024 ketika diserang oleh pasukan proksi yang didukung Iran di Tower 22 Yordania. Kita terus mengenang mereka. Kita mengingat nama-nama mereka. Kita mengingat keluarga mereka. Dan saya bersama sekretaris sangat berterima kasih kepada seluruh pasukan yang sedang bertugas di luar sana menjalankan tugas negara kita. Dan Pak, dengan itu saya kembalikan kepada Anda. Baik. Kami akan menerima beberapa pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Alexander Angersall, One America News. Apakah Anda menilai, Tuan Sekretaris, apakah Anda menilai sisa armada kapal kecil ini sebagai ancaman yang signifikan atau hanya gangguan yang perlu dikelola? Dan kemudian yang kedua, apa pesan Anda kepada para kritikus yang mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki strategi dalam misi ini? Ya, setiap ancaman harus dianggap serius. Dan sama seperti 6 kapal serang yang disebutkan oleh ketua tadi, semuanya dianggap serius dan ditangani sebelum benar-benar menjadi ancaman bagi kapal militer Amerika yang mereka dekati. Dan kapal kecil seperti itulah yang tersisa bagi Iran sekarang. Kemampuan untuk mendekat ke kapal perusak dengan kemampuan yang kita miliki memang terbatas. Tapi kita akan menanggapinya dengan sangat serius. Dan secara kinetik, dengan cepat, kami tidak akan membiarkan ancaman berkembang. Dan saya bisa katakan, bahkan sejak pagi ini, strateginya tetap sangat terfokus. Sebenarnya, yang saya pikir bisa Anda lihat dari Project Freedom adalah bahwa kami tidak membiarkan diri kami teralihkan.
Ini adalah upaya yang terpisah dan berbeda, bersifat sementara, yang kami rencanakan untuk diserahkan kepada dunia. Dunia telah menyatakan keinginan untuk menjadi bagian dari ini. Seperti yang sering terjadi, atau mungkin hampir selalu terjadi. Kepemimpinan Amerika memang dibutuhkan. Jadi, Presiden bersedia untuk melakukan ini, mengirim kapal-kapal komersial, mengirim kapal perusak, menyediakan payung perlindungan Amerika, serta mendorong dunia untuk ikut ambil bagian. Karena pada akhirnya, jalur air ini, seperti yang saya katakan, jauh lebih penting bagi seluruh dunia. Dan mereka perlu memiliki kemampuan untuk mempertahankannya. Jadi menurut saya, ini adalah cerminan dari strategi yang sangat terfokus sebenarnya di sini. Selamat pagi, Tuan Sekretaris, Tuan Ketua, David Zier, Real America's Voice. Saya ingin bertanya, dari kapal cepat yang telah ditenggelamkan atau diidentifikasi, apakah ada persenjataan yang lebih besar dari misalnya senjata kecil seperti AK-47 atau ada rudal jelajah anti kapal yang diidentifikasi? Dan pertanyaan kedua saya adalah, jika ada perbedaan antara IRGC dan Teheran, adakah cara untuk membuat Teheran setuju agar kami bisa menindak IRGC yang melakukan serangan-serangan ini tanpa melanggar gencatan senjata? Saat ini, apapun yang mendekati kapal kami, terlepas dari apa yang dibawanya, harus kami tangkis. Dan memang seperti itu keadaannya. Saya tidak tahu persis persenjataan apa yang ada di kapal cepat itu. Senjata ringan tidak ada yang signifikan di kapal cepat itu. Senapan atau senapan mesin ringan, ada juga beberapa rudal jelajah pantai kecil yang berhasil ditembak jatuh. Jadi, menurut saya, ada sedikit gejolak di awal kejadian ini yang langsung ditangani oleh kapal perusak kita. Dan kami berkomunikasi baik secara terbuka maupun diam-diam kepada Iran, agar operasi pertahanan ini bisa berlangsung demi kepentingan dunia. Terkadang ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh IRGC yang mungkin di luar keinginan para negosiator Iran. Itu tugas mereka untuk mengendalikan hal tersebut dan pada akhirnya menciptakan kondisi untuk sebuah kesepakatan, bukan? Itu bukan sesuatu yang saya bicarakan dalam pernyataan ini, tapi itu sedang terjadi saat ini. Iran memiliki kemampuan untuk membuat kesepakatan itu. Tapi yang kami tunjukkan dengan Project Freedom adalah mereka tidak menguasai selat tersebut. Maksud saya, kita tahu Iran merasa malu karena blokade kita berhasil dan kita bisa mengirim kapal-kapal melintasinya dan kita akan membantu dunia mengirim kapal-kapal melintasinya. Dan jika mereka terus mempersoalkannya, seluruh dunia tahu siapa yang melakukannya. Bukan kita. Kita bersedia membukanya. Iran yang melakukannya. Dan itu menciptakan dilema bagi mereka. Kami berharap mereka membuat kesepakatan. Terima kasih, Pak. Pertanyaan pertama saya untuk Jenderal Kane, Mary Margaret, dari Daily Wire. Anda mengatakan bahwa serangan-serangan oleh Iran sejauh ini masih di bawah ambang dimulainya kembali operasi tempur besar-besaran. Apa ambang batas itu? Dan kemudian untuk Sekretaris Hegseth, apakah masih ada kekhawatiran tentang ranjau di selat? Dan bisakah Anda menjelaskan laporan tentang lumba-lumba kamikaze yang telah kami dengar? Saya belum pernah mendengar tentang lumba-lumba kamikaze itu. Itu seperti hiu dengan sinar laser, kan? Ambang untuk memulai kembali adalah keputusan politik di atas wewenang saya. Yang bisa saya katakan, saat ini masih berupa tembakan gangguan tingkat rendah. Rasanya Iran sedang putus asa, mencari-cari cara untuk melakukan sesuatu di sisi selatan. Menjawab pertanyaanmu, David, struktur komando dan pengendalian mereka masih sangat terpecah. Dan menurut saya mereka kesulitan untuk mempertahankan kendali di tingkat bawah. Tapi sejauh ini masih berupa aksi kinetik tingkat rendah pada saat ini.